Selamat pagi Pak Munib dan Pak Deni, saya Tasya Wijaya dengan NIM C07160055 yang akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Buku Ilustrasi tentang Arti dan Makna Bunga Tropis Indonesia. Kebiasaan masyarakat memberi bunga untuk menyampaikan perasaan dan ekspresi mereka telah menjadi sebuah tradisi dalam kebudayaan modern, termasuk masyarakat Indonesia. Namun, pengetahuan masyarakat Indonesia tentang arti dan makna bunga masih minim, karena belum adanya media yang secara khusus mengangkat hal tersebut, dan baru ada di luar negeri seperti buku Flowerpedia, The Language of Flowers, dan sebagainya. Hal ini membuat banyak masyarakat yang menggunakan berbagai jenis bunga yang tidak sesuai dengan maknanya. Maka dari itu, saya akan membuat media informasi berupa buku ilustrasi untuk mengenalkan dan menambah pengetahuan masyarakat tentang arti dan makna bunga tropis Indonesia yang menarik dan informatif. Rumusan masalah 1. Bagaimana merancang buku ilustrasi tentang arti dan makna bunga tropis Indonesia yang informatif dan menarik? 2. Bagaimana merancang media pendukung untuk buku ilustrasi tentang arti dan makna bunga tropis Indonesia yang tepat? Tujuan perancangan. Yang pertama, merancang buku ilustrasi tentang arti dan makna bunga tropis Indonesia yang informatif dan menarik. 2. Merancang media pendukung untuk buku ilustrasi ini secara tepat. Manfaat perancangan secara umum sebagai buku ensiklopedia yang berisi informasi dan hiburan tentang arti dan makna bunga tropis Indonesia. Dan secara khusus, buku ini dapat membuat pembaca dapat memberi bunga yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan sesuai dengan makna bunganya, khususnya untuk pembaca yang berusia 20-35 tahun dan pecinta bunga. Metode penelitian yang saya lakukan adalah menggunakan deskriptif kualitatif. Untuk objek penelitiannya, arti dan makna bunga tropis Indonesia. Untuk subjek penelitiannya, masyarakat dewasa yang berusia 20-35 tahun. Untuk sasaran penelitiannya adalah masyarakat Indonesia, khususnya Surakarta, yang berusia 20-35 tahun. Lokasi penelitiannya di Jakarta dan Surakarta. Jenis dan sumber datanya adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dengan Bu Nana selaku pemilik Nanami Floris, kuesioner online melalui platform Google Form, dan kajian pustaka. Arti dan makna bunga. Semiotika merupakan ilmu mengenai tanda atau simbol yang muncul atas dasar manusia dan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia dapat mengetahui setiap makna yang muncul dari sebuah fenomena yang ada, dan menjadi sebuah sistem tanda pada setiap macam fenomena yang muncul. Di sini saya membahas salah satu manfaat bunga, yaitu sebagai simbol perasaan melalui arti dan makna bunga yang merupakan salah satu jenis semiotika natural atau tanda visual yang berasal dari alam. Berdasarkan hasil perolehan data yang saya dapatkan pada buku Tanaman Hias Indonesia karya Ian Hashim dan buku The Complete Language of Flowers, A Definitive and Illustrated History karya S. Theresia Dietz, saya mendapatkan 30 jenis bunga tropis. 30 jenis bunga tropis ini akan menjadi konten utama dalam buku ilustrasi saya. Hasil analisis data saya ada 3. Yang pertama, bentang pustaka. Di sini buku ilustrasi saya akan diterbitkan dan didistribusikan oleh penerbit bentang pustaka. Di sini bentang pustaka juga akan menjadi penasehat dalam perancangan buku ilustrasi ini. Lalu yang kedua, Nanami Floris. Berdasarkan wawancara dengan Munana, dapat saya simpulkan bahwa pengetahuan masyarakat Indonesia tentang makna bunga masih rendah dan masih sebatas warna tanpa melihat jenisnya atau sebaliknya, sehingga menciptakan kesalahpahaman atau salah persepsi. Lalu, dari hasil kuesioner, saya mendapatkan 125 responden yang berusia 20-35 tahun. Dan dapat disimpulkan bahwa masyarakat menganggap bahwa mereka mengetahui arti dan makna bunga. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui atau salah dalam menanggapinya tentang bahasa bunga, dan menurut mereka, pengetahuan mengenai arti dan makna bunga ini penting. Target market dan audiens saya sama, yaitu usia 20-35 tahun, pendidikan setingkat mahasiswa di atasnya, jenis kelamin laki-laki perempuan, status ekonomi menengah, wilayah Indonesia khususnya Surakarta. Saya mengkomparasikan buku ilustrasi saya dengan kedua buku ini untuk menentukan komparasi saya dalam segi informasi dan teknik tampilan visual yang berkarakter. Dari kedua buku tersebut, saya mendapatkan hasil analisis SWOT untuk buku ilustrasi saya. Untuk strength atau kekuatan, yang pertama, tema arti dan makna bunga tropis yang ada di Indonesia
yang belum pernah diangkat oleh buku lain, lalu ilustrasi yang sesuai dan sebanding dengan buku lain yang ada di pasaran. Yang ketiga, dilengkapi informasi berupa pengertian dan sejarah bahasa bunga dan fakta menarik bunga. Lalu yang keempat, layout lebih modern dan menarik dari yang lain. Untuk kelemahannya, yang pertama, jenis bunga yang ditampilkan dalam buku ilustrasi ini kurang bervariasi dan hanya tersebar di Indonesia. Lalu untuk peluangnya di sini, belum adanya buku yang mengangkat tema yang sama, yaitu arti dan makna bunga. Untuk ancamannya adalah minat baca target audiens yang cenderung tertarik pada bunga saja, dan banyaknya variasi buku lain yang lebih menarik. Inilah bagian metode perancangan saya. Selanjutnya adalah konsep kreatif dari buku ilustrasi saya. Yang pertama adalah isi dan tema. Temanya adalah arti dan makna bunga. Lalu isinya adalah pengertian dan sejarah bahasa bunga, arti dan makna 30 bunga tropis Indonesia, dan fakta menarik bunga. Untuk gaya visualnya berdasarkan hasil kuesioner, responden lebih menyukai ilustrasi yang simple dengan teknik digital painting serta tone warna yang natural dan calm. Untuk teknik visualisasinya, saya akan menggunakan teknik digital painting, menggunakan aplikasi Adobe Photoshop dan Medibank Paint. Positioning dari buku ilustrasi saya ini adalah sebagai media untuk mengenalkan arti dan makna bunga secara umum, dan khususnya di Indonesia. Selain itu, buku ini juga akan memberikan informasi tentang sejarah awal bahasa bunga dan fakta menarik dari bunga. Melalui ilustrasi yang menarik, untuk target audience akan menambahkan minat serta membantu dalam mengenalkan arti dan makna bunga tropis Indonesia. Unique Selling Proposition atau USP. Ini ada 3, yaitu tema menarik dan belum ada sebelumnya. Yang kedua adalah isi buku yang informatif dengan ilustrasi yang menarik. Ketiga adalah bahasa ringan dan mudah dipahami. Untuk standar visual verbal buku ilustrasi saya ini, yang pertama di bagian cover. Untuk cover depannya, headline-nya adalah Secret of Flowers. Untuk subline-nya adalah Ragam Bahasa Bunga Tropis Indonesia. Lalu nantinya ada nama penulis dan penerbit buku tentang pustaka. Dan untuk bagian belakangnya nanti ada sinopsis. Lalu untuk bagian isinya nanti ada 3 informasi, yaitu arti dan makna bunga 30 bunga tropis Indonesia, pengertian dan sejarah bahasa bunga, dan fakta menarik bunga. Lalu untuk standar visual nonverbalnya, mulai dari ilustrasi yang simple dan tekniknya menggunakan digital painting. Untuk tipografinya saya menggunakan sans serif, yaitu Tenor Sans dan Josephine Sans, agar mudah dibaca dan mudah dipahami sih, dan juga menciptakan suasana flora atau natural. Untuk tone warnanya saya menggunakan earth tone yang bersifat natural dan calm, sesuai dengan minat responden. Lalu untuk layoutnya saya menggunakan column grid dan modular grid, agar tampilannya lebih bervariasi seperti pada contoh. Media utama saya adalah buku. Nantinya bukunya akan didistribusikan ke 5 toko buku yang ada di Surakarta, yaitu Togamas, Gajah Mada, Sekawan, Gramedia Solo Square, dan Gramedia Slamet Riyadi. Nantinya juga akan ada acara launching buku. Untuk cetakan pertamanya adalah 2000 eksemplar. Selanjutnya adalah media pendukung. Di sini media pendukung yang pertama adalah e-book. E-booknya nanti akan saya taruh di website, yaitu Google Play, Amazon, dan Goodreads. Lalu untuk brosur, di sini untuk mempromosikan buku ilustrasi saya, dan cetakan awalnya adalah 1000 lembar. Dan untuk poster di sini berupa merchandise khusus untuk 1000 orang pertama yang membeli buku saya, dan sifatnya ini sebagai hiasan dinding. Lalu selanjutnya adalah stiker. Stiker ini khusus untuk 250 pembeli pertama pada saat launching buku. Nantinya stiker ini berupa gambar bunga yang ada di buku ilustrasi. Lalu untuk tote bag juga sama untuk 250 pembelian pertama pada saat launching buku. Selanjutnya adalah pembatas buku yang merupakan merchandise yang khusus pada setiap pembelian bukunya. Selanjutnya adalah Instagram dan Facebook Ads. Jadi saya menggunakan media sosial untuk mempromosikan buku ilustrasi saya ini. Lalu selanjutnya X-Banner yang nantinya akan digunakan pada saat launching buku dan seterusnya untuk 5 toko yang ada di Surakarta. Inilah prediksi biaya dari biaya cetak hingga biaya jasa. Total dari keseluruhannya adalah Rp64.093.750.000.
Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Selamat pagi.